Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dire dan kali ini itu sendiri masih mengenai kelanjutan dari cerita yang ada di light novelnya, volume ke-9 dan ini mengenai chapter ke-9-nya. Spoiler ya tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah insiden hadiah ulang tahunnya Alia kemarin, ruangan OSIS kini telah steril dari barang-barang tersebut, menyisakan Masachika, Alia, dan juga Toya. Sedangkan untuk Nasya dan juga Chisaki sendiri, mereka sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing di ruang klub penyiaran dan juga klub kerajinan tangan. Dan untuk Yuki sendiri, ia masih sakit dan belum bisa masuk sekolah. Sementara Ayano juga tidak masuk sekolah karena merawat si Yuki. Enak banget nih si Ayano. Nah, beberapa waktu berlalu di ruangan OSIS di mana pada saat itu Masachika memberikan laporannya kepada Toya. Di mana Toya menyadari adanya kesalahan pada laporannya si Masachika ya, lantas mencoba untuk memberitahu si Masachika. Ya, kalau jarang sekali ia melakukan kesalahan seperti ini, di mana Masachika mencoba untuk memperbaiki laporannya. Namun ya, Toya malah meminta Masachika dan juga Alia untuk beristirahat. Ya, akan sangat tidak baik menulis laporan dengan kondisi yang sangat kelelahan. Dimana sambil mengambil secangkir minuman, Toya berpindah ke tempat duduknya Alia dan juga Masachika. Ya, kini Toya duduk tepat di hadapan Alia dan juga Masachika, dimana Toya berkata kalau Masachika dan Alia boleh beristirahat dulu dan melanjutkannya itu besok. Dimana Toya juga berkata kalau mereka hanya tinggal menunggu Masya kembali ke ruangan OSIS dan mereka semua akan langsung pulang setelahnya. Ya, di sini Toya juga bertanya, jadi sepertinya kalian berdua sedang tidak fokus hari ini dan jika ada yang bisa aku bantu, aku siap untuk mendengarkannya. Dimana Toya juga menambahkan kalau ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan dengan keluarga, bisa dibicarakan oleh teman yang dipercaya. Nah, awalnya Masachika ingin membicarakan mengenai dirinya dan juga Yuki mengenai Masachika yang ingin mengincar kembali posisi penerus keluarga Suo dan menjadi diplomat. Namun saat melihat ekspresinya si Alia yang sepertinya tidak ingin membicarakan hal tersebut, Masachika mulai merubah pembahasannya mengenai dirinya yang ingin menjadi ketua OSIS. Di mana Masachika juga kembali membahas ya apa yang mungkin Toya pikirkan tentang kandidat yang terus berjuang namun kalah dari Toya yang menjadi ketua OSIS hanya karena ingin dekat dengan si Chisaki. Di mana Toya menjawab kalau ia hanya mencoba untuk fokus dengan tujuannya saat itu dan tidak terlalu memikirkan kandidat lain yang gagal. Namun setelah diam beberapa waktu, Toya melanjutkan jawabannya, di mana Toya berkata kalau ia sangat mengerti maksud dari perkataannya si Masachika menjadi ketua OSIS dan bergabung ke dalam Reikokukai adalah impian bagi semua murid di Akademi Sayuri. Namun bagi Toya, dia tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Ya, meskipun bagi Toya, dirinya menjadi ketua OSIS adalah karena ingin menarik perhatiannya si Chisaki. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia hanya ingin merubah dirinya yang dulu, dirinya yang lemah dan terlihat seperti pecundang. Toya ingin berubah lebih baik ya daripada yang sebelumnya, dan cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan mencari kesempatan yang bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, di mana mencoba menjadi ketua OSIS adalah jalan untuk dirinya berubah. Makanya ya si Toya ini tuh mencalonkan dirinya menjadi ketua OSIS pada saat itu. Jadi bisa dibilang Toya menjadi ketua OSIS karena dirinya ingin berubah dan itu adalah bentuk dari perjuangannya. Nah, mendengar hal tersebut, baik si Alia maupun Masachika mulai menyadari alasan sebenarnya dari Toya ingin menjadi ketua OSIS, kondisi yang sama seperti yang sedang dialami oleh Alia dan juga si Masachika. So, karena Toya telah terlanjur mengatakan alasan aslinya kepada si Masachika, Toya pun berjanji akan ikut bertanggung jawab jika Masachika mengalami masalah dalam hidupnya. Ya, bagi Toya, dia akan mendengarkan Masachika karena cuma itu yang bisa dia lakukan. Nah, sesaat Toya menyelesaikan perkataannya kepada si Masachika, Toya pun akhirnya dipanggil oleh seorang guru untuk urusan lain. Dan saat Toya keluar dari ruangan OSIS, Masachika menanyakan mengenai apa yang Alia rasakan setelah mendengar ceritanya dari si Toya. Di mana Alia pun lantas berkata kalau ia akan menjadi ketua OSIS untuk dirinya sendiri dan dia tidak akan menyerahkan posisi ketua OSIS kepada Yuki. Di mana di sisi yang lain Masachika sendiri juga berkata kalau ia akan menjadi penerus keluarga Suo untuk dirinya sendiri dan tidak akan menyerahkan posisi penerus keluarga Suo kepada si Yuki. Dan hal itu sudah diputuskan dari sekarang. Nah, di sini Masachika juga berkata kalau ia akan mencoba untuk meyakinkan kakeknya dengan bicara dari hati ke hati.
Ya, jika bicara menggunakan logika, Masachika tidak akan bisa menang. Maka Masachika yakin kalau ia bisa menang jika berbicara dari hati ke hati dengan kakeknya. Dan saat Masachika mulai sedikit merenungi bagaimana ia akan melakukannya nanti, Alia pun tiba-tiba saja berkata kalau ia akan ikut menemani Masachika melakukannya. Dan Masachika pun terkejut dan belum siap untuk membawa Alia ke hadapan kakeknya. Tapi ya di sini Alia memaksa untuk tetap ikut. Nah, saat Masachika tidak punya pilihan lain selain mengajak Alia bersamanya, Chisaki tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan OSIS dan mencari si Toya. Di mana Masachika menjawab pertanyaan dari si Chisaki kalau Toya sedang dipanggil guru sebentar. Dan saat Chisaki menanyakan apa yang sedang terjadi, Masachika pun menjelaskan kalau ia ingin menyelesaikan masalahnya, namun ia ingin menyelesaikannya itu dengan cara bicara dari hati ke hati. Di mana Chisaki menjelaskan kalau cara itu tidak berhasil, Chisaki menyarankan untuk adu pukul. Nah, di sini Chisaki itu nggak tahu ya kalau masalahnya si Masachika itu berhubungan dengan kakeknya. Karena Masachika emang dari awal tidak menjelaskan secara detail masalahnya. Dan Masachika pun juga berpikir kalau akan ribet jika ia adu pukul dengan kakeknya tersebut. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Siapa sih yang bakal menang kalau Masachika versus Gensai Suo? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik.